Baiklah, kita mulai ceritanya. Kalau ada satu hal yang diajarkan sepak bola kepada kita, itu adalah bakat saja tidak akan cukup. Kamu mungkin bisa diberkahi oleh Tuhan, bisa membuat bola menari di kakimu. Tapi jika kamu tidak mampu mengendalikan api di dalam dirimu, api itu akan membakar dirimu sendiri. Dan itulah gambaran sempurna dari kisah Antonio Cassano. Dari pemuda paling menarik di Italia, hingga berada di antara skuad Galacticos Real Madrid. Namanya kemudian meredup karena ulahnya sendiri. Seolah membuktikan bahwa sebesar apapun bakat yang menjadi dorongan awal, akan terbuang sia-sia jika tidak disertai dengan kerja keras yang konsisten. Cassano lahir di Bari, sehari setelah Italia menjadi juara Piala Dunia. Ayahnya pergi meninggalkan keluarganya ketika ia masih kecil. Ibunya membesarkannya sendirian di salah satu lingkungan paling keras di negeri itu. Hidupnya diwarnai kemarahan serta perkelahian jalanan. Seperti yang dikatakannya, aku tumbuh tanpa ayah. Aku belajar bertahan hidup di jalanan. Aku terbiasa mendapatkan semua hal dengan melawan. Apa yang dialami Cassano di masa kecilnya bukanlah hal yang biasa. Ia sering mencuri makanan, mencuri pakaian sepak bola dari toko-toko, bahkan pernah ditangkap polisi karena mencuri kaset video sepak bola. Sejak masih kecil, Antonio sudah menyukai sepak bola. Gang sempit menjadi stadionnya, tembok retak menjadi penontonnya. Setiap sentuhan, setiap trik, setiap senyumnya menunjukkan bahwa bocah ini punya sesuatu yang tidak bisa diajarkan. Dengan penuh semangat, dia berkata, "Saya tidak punya ayah, tapi saya punya sepak bola. Sepak bola membuat saya tetap hidup." Dan segera, ketika bakat bermainnya mulai terlihat, sepak bola menjadi satu-satunya jalan keluar dari kemiskinan. Pada usia 15 tahun, seorang pencari bakat klub Bari melihatnya bermain di jalanan dan membawanya ke akademi mereka. Hanya 2 tahun kemudian, dia sudah melakukan debut di Serie A. Hingga sampai di malam dingin melawan Inter, semuanya berubah. Dengan waktu tersisa 2 menit, ketika keadaan masih imbang 1-1, sebuah umpan panjang dikirim ke depan. Cassano mengontrol bola dengan dada, melewati Panucci dan Laurent Blanc, kemudian menembakkannya ke dalam gawang, membawa timnya meraih kemenangan. Seluruh stadion meledak. Italia baru saja menyaksikan lahirnya harapan besar berikutnya. Setelah pertandingan, Cassano mengatakan sesuatu yang menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. "Kalau bukan karena laga itu, aku mungkin sudah terjerumus ke dunia kriminal." Dia memang istimewa, diberkahi bakat yang membuatmu percaya bahwa dia disentuh oleh Maradona sendiri. Para penggemar mulai memanggilnya Fanta Antonio, yang lain menyebutnya El Pibe de Bari. Tubuhnya kecil, permainannya liar dan tak kenal takut. Dia tidak sekedar bermain sepak bola, dia menampilkan sebuah pertunjukan. Sehingga meskipun hanya mampu mencatat 11 kontribusi gol dalam 2 musim, hal itu tidak menghentikan Inter Milan, AC Milan, dan AS Roma berebut untuk membawa pemain yang sudah memperkuat timnas Italia di beberapa kategori tim muda itu. Pada akhirnya, juara bertahan Liga AS Roma memenangkan perburuan Cassano dengan biaya mengejutkan senilai 30 juta euro, menjadikannya remaja termahal sepanjang masa. Rekor yang kemudian hanya dipecahkan oleh transfer Wayne Rooney ke Manchester United. Menjalani musim debutnya di ibu kota Italia, dia memperkenalkan diri kepada Totti dan kawan-kawan sebagai pemain berbakat yang penuh kontroversi. Kemenangan mereka di Supercoppa Italiana diikuti oleh pertengkaran publik Cassano dengan Capello, yang telah mengesampingkannya dari pertandingan pramusim. Sejak sesi latihan pertama, mereka bertentangan. Capello yang dikenal sebagai pria disiplin, tidak menyukai sikap Cassano yang sulit diatur. Dia menyebut sang pelatih orang tua bodoh, dan menolak berlatih setelah tidak dimainkan. Meski begitu, di tahun keduanya, di saat klubnya berada dalam performa buruk, Cassano mampu meningkatkan performanya dengan mencatatkan 17 kontribusi gol dalam 43 pertandingan sepanjang musim, membuatnya meraih penghargaan pemain muda terbaik Serie A untuk kedua kalinya. Namun lagi-lagi, sifat temperamennya menimbulkan masalah. Ia mendapat kartu merah setelah dengan agresif memprotes keputusan wasit, mengarahkan jari telunjuk tepat di depan wajah wasit, mengeluarkan gestur tanduk setan, dan menendang papan iklan di pinggir lapangan. Untungnya, di level internasional, dia menunjukkan performa yang cukup baik. Sebuah gol saat menjalani debutnya pada laga persahabatan melawan Polandia telah membawanya masuk ke dalam skuad Euro 2004.
Kemudian mendapat kesempatan bermain starter di turnamen setelah Totti absen karena skorsing dan langsung mencetak gol. Meskipun demikian, Italia tersingkir secara mengejutkan di fase grup karena kalah selisih gol dari Swedia dan Denmark. Namun, dengan 2 gol, 1 assist, dan penghargaan Man of the Match, para penggemar dibuat kebingungan harus membenci atau mencintai pria ini. Tetapi tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk bisa menentukannya. Karena tak lama kemudian, sekembalinya ke klub, ia mendapati Roma finish di posisi kedua berkat 14 gol dan 9 asisnya dalam 33 pertandingan, termasuk 2 gol melawan Juventus dan hat-tricknya melawan Siena. Dan dengan kepergian Fabio Capello, tim ini seperti itik yang kehilangan induknya. Dalam 2 bulan, mereka melakukan pergantian manajer sebanyak 4 kali hingga akhirnya bertemu dengan Luigi Del Neri, yang menurut mereka sosok yang pantas sebagai pengganti Capello. Namun, hal ini tidak membuat Cassano berhenti berulah. Pertama, dia tertangkap basah membolos latihan karena kelelahan setelah berpesta semalaman. Kemudian dia membawa beberapa wanita ke dalam hotel tim saat hari pertandingan, yang menurutnya hal itu dia lakukan hanya untuk meningkatkan performanya di atas lapangan. Seperti yang dikatakannya, setelah berhubungan, saya makan kue tart pemberiannya. Itu membuat saya bermain lebih baik keesokan harinya. Ketika Francesco Totti mencoba memperingatkannya, Cassano malah lebih keras darinya, mengatakan bahwa, "Kamu itu siapa? Jangan coba-coba menasihatiku." Membuat Totti hanya bisa berkata, "Baiklah, mulai sekarang, terserah apapun yang mau kamu lakukan. Aku tidak peduli." Yang hanya membuat hubungan keduanya memburuk. Dalam autobiografinya, Cassano menulis sesuatu tentang itu. "Aku mencintai Totti, tapi aku membencinya karena semua orang mencintainya. Aku ingin menjadi lebih besar dari dia." Selain itu, dia juga mengkritik taktik pelatihnya sendiri di depan media, membuat sang pelatih malas berbicara dengannya, yang berujung pada pencoretan namanya di beberapa pertandingan penting. Tetapi seperti yang sudah-sudah, ketika diberi kesempatan, Cassano sering memberikan kontribusi bagi tim. 2 golnya melawan Fiorentina dan beberapa gol hiburan yang dicetaknya tampaknya masih cukup bagi para penggemar untuk memaafkan kesalahannya. Namun, di tengah semua itu, meskipun masih mencatatkan 15 kontribusi gol hingga akhir musim, Roma finish di peringkat ke-8. Kemudian di Liga Champions, mereka tersingkir di fase grup secara memalukan setelah hanya mampu memperoleh 1 poin dari 6 pertandingan. Dengan semua kekacauan ini, pelatih Del Neri mengundurkan diri kemudian digantikan oleh legenda klub Bruno Conti. Di bawah arahan pelatih baru, Cassano kembali mendapat kepercayaan, diberi tempat di tim utama, bahkan menjadi kapten saat Totti absen bermain selama 5 pertandingan. Namun, di saat semua terlihat membaik, dari situlah segalanya mulai memburuk. Cassano semakin menjadi-jadi setelah berselisih dengan hampir semua orang di klub. Bahkan ketika tampil bersama Totti di sebuah acara televisi, ia secara terbuka menyatakan kekesalannya karena perbedaan jumlah gaji yang diterima. Selain itu, dia juga terlibat konflik dengan manajemen klub mengenai perpanjangan kontraknya. Sehingga dalam upaya antisipasi kehilangan Cassano secara gratis di musim panas, Roma akhirnya menyerah dan melepasnya ke Real Madrid dengan harga 5 juta euro. Cassano datang ke Madrid atas permintaan Capello, yang secara ironis merupakan pelatih yang pernah berselisih dengannya di Roma. Saat itu Capello berpikir bahwa siapapun bisa berubah, bahwa siapapun berhak mendapat kesempatan kedua. Namun, dengan klub tersebut sedang dalam pembangunan Los Galacticos, persaingannya jelas tidak mudah. Di lini depan, ada Raul, Robinho, Baptista, bahkan sang fenomena Ronaldo, yang harus dikalahkan untuk menjadi pilihan utama. Tetapi kemudian, alih-alih berusaha sekuat tenaga setelah mendapat sebuah kesempatan emas, yang ia lakukan hanyalah mempertahankan sifat keras kepalanya. Setelah melakukan debutnya melawan Real Betis di Copa del Rey, dan hanya butuh beberapa hari baginya untuk mencetak gol perdananya melawan Cadiz di La Liga, masalah mulai muncul. Dia mengabaikan diet ketat arahan tim kepelatihan, menambah berat badannya hingga 14 kg. Mengatakan bahwa hal ini terjadi karena setiap kali dia bermain bagus, seorang pelayan hotel datang memberinya kue. Dan jika dia bermain buruk, dia akan makan kue yang sama dengan jumlah 2 kali lipat. Capello memberinya hukuman dengan alasan kedisiplinan. Namun Cassano menanggapinya dengan berkata kepada semua orang bahwa Capello memang seorang jenius dalam sepak bola, tapi idiot sebagai manusia. Pada tahun 2007, Real Madrid memenangkan La Liga, tetapi Cassano tidak memberi kontribusi berarti.
Dia hanya mencetak 2 gol dari 29 pertandingan Liga selama 2 musim yang membuatnya kemudian dipinjamkan ke Sampdoria dengan opsi pembelian permanen. Setelah melalui semua itu, dalam sebuah wawancara, ketika ia ditanya apa yang sebenarnya sedang terjadi, ia menjawab, "Saya telah melakukan kesalahan. Saya tidak profesional. Saya sering berpesta, tidur larut malam. Selama 2 tahun di Real Madrid, saya hanya bermain baik dalam 2,5 pertandingan." Namun, bagi Cassano, kepindahan itu seperti pulang ke tempat di mana dia bisa bernapas lagi. Di sana, dia menemukan kembali semangatnya. Bermain untuk klub yang lebih kecil, tekanan yang lebih rendah, dan pelatih yang memahami sifatnya, memberi ruang bagi bakatnya untuk kembali bersinar. Mengenakan nomor punggung 99, ia segera menjadi pusat kreativitas Sampdoria, membentuk duet berbahaya dengan Gianpaolo Pacini. Tidak hanya membawa Sampdoria bersaing di papan atas Serie A, tetapi juga mencapai final di Coppa Italia. Meskipun pada akhirnya mereka kalah dari Lazio lewat adu penalti. Cassano dengan segera menjadi idola bagi publik Luigi Ferraris, tempat yang jauh dari kemewahan kota Madrid, tetapi lebih hangat dan lebih manusiawi. Ia berkata bahwa di sana, ia akhirnya kembali mencintai sepak bola. Setelah 4 tahun absen dari karir internasional, penampilan gemilangnya membuatnya kembali dipanggil ke tim nasional Italia untuk menjalani kualifikasi Piala Eropa. Namun, seolah sudah tertulis di takdirnya, kedamaian tidak akan pernah bertahan lama. Pada tahun 2010, ia berselisih dengan presiden klub Riccardo Garrone karena menolak hadir di sebuah acara penghargaan. Cassano pun kembali diasingkan. Hubungan mereka memburuk hingga ia dikeluarkan dari daftar skuad. Tidak lama kemudian, dengan uang senilai 3 juta euro, AC Milan datang menjemputnya. Dan untuk kesekian kalinya, anak ajaib yang tersesat mendapatkan kesempatan baru. Di Milan, Cassano menjadi bagian dari skuad Massimiliano Allegri yang memenangkan Scudetto. Ia membentuk chemistry yang kuat dengan Zlatan Ibrahimovic, mencatat 25 kontribusi gol dalam 40 pertandingan yang ia mainkan, termasuk gol kemenangan melawan Fiorentina serta beberapa assist dalam pertandingan penting. Tetapi kehidupan tidak pernah mudah baginya. Setelah menjalani sebuah laga di Roma pada Oktober, Cassano tiba-tiba merasa aneh. Ia kesulitan berbicara, kehilangan keseimbangan, kemudian dilarikan ke rumah sakit. Dia didiagnosa menderita stroke iskemik dan harus menjalani operasi jantung kecil yang membuatnya absen selama 6 bulan. Dan begitu dia kembali bermain, para penggemar berdiri untuk memberinya tepuk tangan. Di tahun 2012, Cesare Prandelli memberinya kesempatan terakhir untuk bermain di Euro. Cassano bermain di setiap laga, bahkan mencetak gol melawan Irlandia. Bersama Mario Balotelli, dia berhasil membawa Italia ke final hanya untuk menyaksikan timnya kalah 4-0 oleh Spanyol. Meskipun terdengar memalukan, Cassano membuktikan bahwa dia masih layak untuk diperhitungkan. Namun sepertinya masalah tahu cara menemukan Cassano. Hanya beberapa bulan kemudian, ia mengeluarkan komentar kontroversial tentang isu pelangi di tim nasional, membuatnya mendapat sanksi dari UEFA. Dan begitu kembali ke Milan, mereka menganggap bahwa masa jayanya sudah habis. Jadi mereka menjualnya ke klub rival Inter Milan sebagai bagian dari transfer Gianpaolo Pacini. Cassano menjalani musim yang sangat singkat bersama Inter Milan setelah namanya kembali dibekukan dari skuad. Kali ini karena bertengkar dengan pelatih Andrea Stramacchioni pada saat sesi latihan. Meskipun demikian, dia masih memberikan 16 kontribusi gol selama bermain di sana. Setelah itu, Parma menjadi tempat singgah berikutnya. Dan seperti biasa, ia mencoba memulai semuanya dari awal. Berlatih keras, menurunkan berat badan 10 kg, bahkan berhenti makan pizza, yang menurutnya selalu ia makan setiap hari. Di sana ia mencetak gol ke-100-nya di Serie A, membawa Parma finish di posisi ke-6. Awalnya, Parma akan dijadikan sebagai tujuan terakhirnya. Namun kemudian, ketika mereka mengalami kesulitan secara finansial yang membuat mereka tidak bisa membayar gaji para pemain, Cassano memilih pergi bahkan sebelum kontrak berakhir. Setelah melewati 6 bulan tanpa klub, dia memutuskan untuk kembali ke Sampdoria. Tetapi kali ini tidak ada lagi yang namanya penebusan, kesempatan kedua, atau memulai semuanya dari awal. Karena bagaimanapun, seluruh Italia sudah tahu siapa dirinya. Dan semua orang di Sampdoria benar-benar tidak menginginkannya berada di samping mereka. Mereka mengintimidasinya.
Tidak ada yang mengajaknya berbicara di ruang ganti. Tidak memperbolehkannya menggunakan kamar mandi di ruang ganti. Bahkan tidak diizinkan menggunakan ruang ganti itu sendiri. Membuatnya berganti pakaian di tempat khusus petugas kebersihan. Dan ironisnya, begitu bursa transfer dibuka, namanya menjadi yang pertama dimasukkan ke dalam daftar lelang. Meskipun pada akhirnya tidak ada klub yang berminat hingga masa kontraknya habis dengan sendirinya. Di tahun-tahun terakhirnya, dia sempat menerima tawaran dari Hellas Verona, bermain di pertandingan uji coba, lalu tiba-tiba mengumumkan untuk pensiun. Keesokan harinya, dia berubah pikiran, dan beberapa hari kemudian, ia mengumumkan pensiun lagi, kali ini untuk selamanya. Dalam wawancara terakhirnya, seorang reporter bertanya mengapa karirnya bisa berakhir seperti itu. Ia menjawab, "Saya seperti anak kecil yang tiba-tiba memiliki uang jutaan euro. Saya tidak tahu cara menggunakannya, jadi saya menghamburkannya. Saya telah meniduri lebih dari 600 wanita sepanjang karir saya. Saya tidak pernah suka bekerja keras. Saya suka bermain sepak bola karena itu menyenangkan. Saya menyadari bahwa saya telah melakukan banyak kesalahan, tapi saya tidak pernah menyesal. Inilah saya yang sesungguhnya. Seandainya saya memiliki kepala yang berbeda, saya bisa memenangkan Ballon d'Or.